Aku percaya cuan yang besar itu karena mental kita siap. Kita menggunakan uang gaji kita sendiri untuk setahun pertama. Oke. Jadi selama 1 tahun aku cuma punya uang 1,5 juta untuk hidup. Uang habis tanpa kita dapat investment baru. Habis dalam arti kita nggak bisa bayar gaji untuk kita sendiri, apalagi untuk karyawan. Half of them stay. Dari saya ada satu quote yang sangat membekas dari salah satu buku, judulnya The Hard Things About the Hard Things. Oke. Untuk punya bisnis yang sukses itu harus fokus pertama pada people, produk, baru profit. Urutannya jangan sampai kebalik. Ada satu phrase dia yang itu menjadi mantra aku sampai sekarang even gitu ya. Namanya if it's to be, it's up to me. That's it. If it's to be, it's up to me. Yang kalau diartikan tuh whatever happen in your life is because of you. Gak usah panjang lebar, saya kedatangan dari Goers. Apa ini Goers? Sudah kedatangan CEO-nya Mas Semi Ramadan dan Mbak Niki Suraya Yaumi. Ini kakak adik. Kakak adik kandung. Iya lagi. Mana yang kakak, mana yang adik? Aku adik. Pastinya kakak. Oh gitu. Saya Percaya bapaknya. kan? Dan Juan bapaknya. Goers. Apa sih Goers itu? Mas Semi, Mbak Niki, siapa yang pengen cerita dulu? Apa itu Goers? Aku duluan ya. Ya. Boleh. Goers itu ticketing and media promotion platform. Oke. Utamanya untuk bantuin di industri event dan industri tempat wisata. Oke. Kita bantu promotor atau event organizer maupun venue operator untuk go digital. Oh gitu. Jadi memang kita bantu mulai dari informasi di digital, kemudian pembelian tiket secara online, sampai pembelian tiket onsite dan handling on ground di hari H atau di lokasi tempat wisatanya. Oke. Gitu. Tahun berapa pertama berdiri ini? Alhamdulillah dari tahun 2015 udah 10 tahun ya. 10 satu dekade. Satu dekade. dekade. Bentar lagi konser kita. Wih, Semi and Niki on Goers gitu ya. Iya. Sudah 2015. Dari 2015 dan kita ada satu co-founder lagi, CTO-nya kita Mas Ansel. Itu yang memang teman kuliah aku di ITB. Mbak Niki sebagai CFO, Aku sebagai COO, Chief Operating Officer. COO-nya. Betul. Kalau Mas Semi, Aku CEO. kenapa akhirnya membuat itu? Apakah memang industri kreatif, konser musik itu memang harus benar-benar di digital atau karena mengikuti tren ya yang semua digital ikut digital? Seperti apa Mas Semi? Oke. Ini udah 10 tahun ya. Jadi Ya, ya. panjang nih. Panjang ya, bener, nggak apa-apa. Ya, memang awal ide dengan apa yang sedang terjadi juga sudah cukup banyak keluar dari ide awal sebetulnya. Oke. Tapi tetap masih dengan visi dan misi yang sama. Gitu. Ide awalnya seperti apa? Ide awalnya tuh kita dua-duanya kita alhamdulillah dikasih kesempatan buat kuliah di luar negeri. Niki di Warwick Business School di UK, aku di Melbourne di Monash. Kita pulang dalam waktu yang kurang lebih hampir bersamaan. Terus kita ngelihat kok nyari acara seru di Jakarta Oke. nggak segampang kalau kita lagi di luar ya, gitu. The whole thing is easy, gitu kan, gitu. Jadi kita ciptakan Goers, platform discovery untuk mempertemukan internet users dengan experience konten gitu. Jadi kayak mau itu masak, mau itu melukis, mau itu konser, whatever, dari acara besar maupun kecil ada di satu platform tersebut, gitu. Nah dulu idenya seperti itu. Muncul dari keresahan kalian berdua untuk mengakses informasi, hiburan dan semuanya cukup sulit. Itu kalau di luar memang lebih gampang gitu atau gimana pengalaman kalian? Pada zaman itu, pada saat itu memang di luar negeri udah ada banyak aplikasi, ada banyak website gitu. Dan memang aplikasi pada zaman itu kan lagi lumayan booming ya pas 2015-2016. Jadi kita lihat di Indonesia nih belum ada platform yang menyatukan atau mengagregasikan informasi terkait dengan experience atau aktivitas seru di Jakarta. Waktu itu masih konteksnya Jakarta.
di dalam satu website atau satu aplikasi. Jadi kita dengan PD-nya waktu itu belum ada yang bikin aplikasi. Kita karena kebetulan kita percaya diri karena punya teman-teman engineer ini. Ya udah kita langsung bikin aplikasi aja gitu. Padahal sebetulnya kan aplikasi itu cukup mahal untuk dibuat, cukup sulit untuk di-maintain. Tapi ya kita juga ya cukup beruntung belajar juga dari situ bahwa ternyata yang dibutuhkan juga sebetulnya dalam bentuk website. Akhirnya kita setahun kemudian bikin websitenya juga gitu. Dan menyambung dari yang tadi Mas Semi sampaikan, kenapa kita jadinya bikin booking system selain memang karena dorongan dari stepping stone ketika kita di inkubator gitu ya, kita mencari sebetulnya bisnis model apa sih yang paling tepat buat kita. Kita lihat juga bahwa dari sisi permasalahan yang dihadapi di industrinya, ternyata selain akses informasi dari sisi promotor atau organizer, mereka ini butuh dibantu juga untuk sales, untuk penjualan gitu. Nah, Goers waktu itu udah lumayan banyak lah konten yang kita input, terus event organizer dan promotornya pada nanya, kenapa nggak langsung dibeli tempat kalian aja sih? Kenapa cuma informasi aja? Jadi dari situ kita juga istilahnya yang menyambungkan lah ya, menyambungkan puzzle-puzzle itu. Oh iya benar juga ya, kita buat deh ticketing sistemnya. Jadi tidak hanya memberikan solusi buat istilahnya user yang memang mau cari aktivitas seru, tapi kita juga mau kasih solusi buat industri atau istilahnya promotor dan event organizer ini untuk bisa dengan mudah menjual tiketnya dan memiliki akses langsung ke user. Kalau kalian sebelumnya punya pengalaman sebagai IO atau apa sehingga tahu persoalan promotor dan semuanya, enggak punya pengalaman itu enggak? Bapak ibu kalian? Enggak juga. Bapak ibu kalian entrepreneur juga, pengusaha juga? Iya, satu PNS, satu pengusaha. Nah itu penting itu. Nah tapi kan peran kalian tadi Mas Semi bilang bahwa untuk pertama itu mencari modal itu kan cukup sulit dan semuanya cari investor dan semuanya. Dan ini memang tantangan bagi pemula sih yang pengen terjun di dunia usaha karena belum punya portofolio lah istilahnya, butuh kepercayaan dan semuanya. Dan ya tentu ini akan jadi tantangan dari mungkin lembaga pembiayaan ya, karena lembaga pembiayaan pasti kan minta mana model bisnisnya mungkin agak nyeleneh dikit pun khawatir mereka ini fit nggak hal yang lumrah. Solusinya waktu itu seperti apa akhirnya Mas Semi? Duit sendiri akan dikeluarkan atau seperti apa? Bertiga patungan? Ya, kita dulu punya pohon duit, Mas. Oh jadi, gitu ya? Udah mati sekarang pohonnya. Jadi dulu kita bekerja. Jadi Project Goers itu sebenarnya karena memang bukan hal yang awalnya kita seriusin, itu menjadi kayak weekend project. Oh, isi. Gitu. Tapi itu juga menjadi salah satu stepping stone yang penting untuk mental kita sih Pak. Gitu. Jadi kita menggunakan uang gaji kita sendiri untuk mengoperasikan yang tidak seberapa tentunya karena baru lulus kan gitu ya. Untuk dijadikan uang operasional dalam mengembangkan aplikasi ini untuk setahun pertama. Jadi selama setahun aku cuma punya uang 1,5 juta untuk hidup. 1,5 juta. Jadi makan di rumah, bawa bekal, naik kereta dari Tebet ke Gondang Dia karena dulu aku kantornya di sana, cuman 5.000 kan bolak-balik gitu. Jadi those help me to realize that if you actually wanna do something dan mau berkorban, bisa kok. Ternyata 1,5 juta hidup di Jakarta walaupun masih numpang di rumah orang tua ya. Masih ada gitu. Tapi the sense is kita ternyata kalau berhemat we can do many things yang besar juga gitu. Karena Mas Semi pengen ke depan ini akan ya awalnya memang harus seperti ini melakukannya ya. Karena memang untuk mencari permodalan dan semuanya cukup sulit. Akhirnya modal kecil-kecilan dulu seperti itu. Betul. Bertiga, Anselmu juga seperti itu juga? Iya, kita bertiga, Niki juga kerja di tempat lain. Jadi kita ready, kita sisihkan sampai kita dapat investment. Selama setahun tuh seperti itu? Selama setahun, ya. Jadi no social life. Not even bisa pergi untuk makan tempat enak, but it's a story yang setiap di namanya bisnis kan selalu masa sulit ya. Nggak selalu masa indahnya tuh pas investment, pas tahu ternyata untung, tapi on the daily basis I'm sure a lot of peers kita yang sama-sama pengusaha juga pasti tahu it's hard gitu. But those year yang pertama itu set up kita punya mentality bahwa ya inilah kalau kita mau usaha gitu. Dan itu juga, dan satu bos saya bilang gitu, I think lo akan bisa, dia bilang. Kenapa Pak? Karena coba cari dari seluruh orang kantor ini yang kayak lo nyisihin duit gaji sampai kayak gini, gaji lo kerja di sini sampai lo kasih untuk orang kerja orang lain. Coba tanya di sini berapa orang yang kayak gitu. So itu juga
environment juga yang menyemangati kita. Oh, mungkin kita bisa gitu. Oke. Ini mental-mental yang seperti ini yang kalau teman-teman pengen memulai usaha, mental-mental seperti Mas Semi dan Mbak Niki ini harus kalian contoh. Tidak selamanya terus awal itu langsung enak. Wes berdarah-darah dulu ya Mas. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya tapi mentally kita jauh lebih kuat. Itu lebih penting ya daripada I think so. I think it's all about timing. Oke. Kadang kita nggak bergerak kesannya, tapi kita kerja keras, tiba-tiba 1 meeting, 2 meeting, tiba-tiba kita loncat 5-10 kali lipat gitu. I think kesabaran itu dan grit juga buat kita juga cukup penting sih. Oke, kenapa namanya Goers? Itu bahasa Inggris, kita emang ya namanya kita anak harapannya kan lulus dari luar negeri, harapannya kita punya perusahaan yang juga go internasional. Walaupun 10 tahun masih di Jakarta ternyata, masih di Indonesia. Tapi masih ada mimpi itu kan go internasional. Selalu. Kita pengen ke sana. Goers itu sebenarnya bahasa Indonesia itu orang yang suka pergi-pergi. Oke ya. Jadi goers kan, gitu. Ada doers gitu kan, players kan gitu. Jadi goers tuh orang yang suka pergi-pergi. Gitu. Kalau bahasa yang belayangan gitu. Iya. Pergi-pergi. Nongkrong lah kalau bahasa Indonesianya. Oh, artinya itu goers itu memang untuk itu. Nah, seiring perjalanan, apa momentum dari setahun tadi mendevelop dengan gaji sendiri disisihkan dan semua. Ada yang momentum kalian akhirnya ini menjadi kalian percaya diri bahwa goers ini akan terus jalan dan kalian benar-benar fokus di Goers ini saat-saat seperti apa kalian? Oke, jadi memang kita beruntung ya. Jadi banyak orang yang kan banyak pelatihan-pelatihan. Mau pelatihan UKM, ada pelatihan startup. Nah kita karena memang the first entrepreneur dan dulu 2015 kan belum banyak ya ilmunya, orangnya juga yang jalanin juga masih sedikit. Jadi ya udah kita belajar deh. Nah kita sangat beruntung, terima kasih juga ke Indigo. Kita diterima masuk menjadi murid mereka untuk belajar tentang dunia startup selama 3-6 bulan. Oh gitu. Dan kita itu pas kalian masih kerja juga? Betul. Nah kebetulan Menyisikan memang waktu, itu ya itu salah satu milestone-nya kita lah ya istilahnya pada saat setelah kita mendevelop produknya ini selama hampir setahun, terus kita bilang ini kita masih bisa bertahan gak ya kalau misalnya masih dengan cara yang seperti ini. Jadi saya sama Mas Semi ngobrol, kayaknya kita harus set milestone kalau memang kita bisa dapat istilahnya masuk ke inkubator untuk belajar, sekaligus waktu itu dapat nilai investment tapi istilahnya nggak besar, tapi memang itu cukup untuk kita boleh tahu berapa off the ground pertama? Ya belum bisa beli mobil Avanza lah. Oh gitu ya. Kalian ukur sendiri ya, belum bisa beli mobil Avanza. Ya lumayan gitu, tapi cukup untuk kita meyakinkan diri kita bahwa kita perlu keluar dari tempat kerja kita to do this full time. Akhirnya kalian memutuskan keluar, termasuk Ansel juga keluar. Betul. Akhirnya fokus di situ. Betul. Ya. Apa proyek pertama yang kalian garap? Ngerjain Goers itu yang kita dari pihak luar, dari gitu. Dulu kita baik banget Pak Peter Gontah, kita boleh bekerja sama mempromosikan dan menjual tiket Java Jazz ya. Di tahun 2015 itu atau 2016-nya? Saya lupa tuh antara 15 atau 16. Itu pertama dikasih akses oleh Pak Peter Gontah untuk seperti itu. Dan hasilnya seperti yang diharapkan menjual. Oke. I think it's more into brandingnya kan. Itu lebih ke ya, brandingnya bukan hasil secara. Betul. Karena zaman dulu masalahnya mungkin orang udah lupa beli tiket online tuh. Masih belum murah. Beli tiket online menggunakan aplikasi itu belum murah. Waktu itu masih website ya. Website ya. Satu pertanyaan yang kelewat, kenapa nggak bikin website dulu terus aplikasi, kan biasanya pada seperti itu kan? Karena aplikasi dulu baru website kan kalian kan? Benar. Karena at that time kita harus mengikuti arusnya di 2010-an itu adalah investor akan invest ke aplikasi. So we have to know the market juga kan. Even though we know sebenarnya website juga cukup gitu, of course gitu. Berarti kalian udah mikir sampai ke depan bahwa ini nanti yang akan memang menjadi fokus kalian dan aplikasi. Dan terbukti 80% pengguna digital kita kan dapatnya gadget kan? Betul. Yang lebih nyaman dengan aplikasi daripada website gitu. Walaupun memang realitanya tetap website itu dibutuhkan lah pada saat itu ya. Karena untuk war ticket itu lebih ada kenceng kan ya. Betul. Langkah-langkah berikutnya cukup nyaman seperti itu atau ada gangguan-gangguan lagi? I think sempat mengalami. Ya 2018.
2018? Dari- 2018. Apa yang terjadi di 2015 sampai 2018? 2015 ke 18 memang lancar. Oke. Kita mendapatkan investment yang cukup besar. Pada Udah ada akhirnya revenue pemasukan. Sudah ada revenue pemasukan juga. Keuntungan sudah masuk itu? Keuntungan ada tapi masih rugi. Oke. Jadi maksudnya revenue kita masuk tapi belum jadi doncuan. Oh, iya. Ya mas ya, which is standar. Oke. Di zaman itu ya gitu, dimana memang ilmunya adalah we need to create product and scale fast gitu kan, dan investor juga meminta kita untuk bisa mengambil market, walaupun sekarang udah berubah ya, sedikit berubah gitu, tapi at that time itu yang terjadi. Kita coba grow our users, downloaders ke 100-200 ribu, tapi dengan resiko memang uang habis, dan uang habis. Tanpa kita dapat investment baru di tahun 2018 itu. 17. Jadi 2018 habis dalam arti kita nggak bisa bayar gaji untuk kita sendiri, apalagi untuk karyawan. Gitu. Dipecat berarti karyawannya. Nah, I think this one is the one that I told Niki gitu ya. If we can make it this one, kita mesti bikin buku Bangkit dari Kubur. Oh gitu. Karena kita selama 6 bulan kita memang lagi deal dengan investors. Tapi kan deal dengan investor kan butuh waktu. Mereka juga tahu produknya bagus, ininya bagus, tapi memang kita cashnya udah hampir habis gitu ya gitu. 6 bulan kita nggak bayar gaji karyawan kita, termasuk kita juga. Kita kehilangan beberapa tim yang bagus karena ya pastinya mereka realistis juga. Ya, of course, I mean I work for someone before, so I understand. No hard feeling, malah kita nyariin karena ada yang punya anak 2, ada yang ini, jadi kita juga nyariin buat mereka. But half of them stay. Oh ya. Dari berapa? Dari 40 stay 15 ya. Mereka mau stay dan tidak digaji. Tidak digaji. Wow, amazing kan? Apa yang Semi ucapkan ke mereka, Niki ucapkan ke mereka, akhirnya mereka tetap stay? Saya guna-guna, cuan. Hipnotis. I don't know actually. I think that's where spiritual kicks in ya. Okay. I think I'm not saying I'm found God, no, but then I know there is higher purpose, higher higher things lah yang membuat mereka bertahan, and I grateful terhadap mereka bertahan juga. Plus kan nggak cuma bertahan, kerjanya double. Iya. Benar-benar. Ya kan gitu tuh benar-benar. So the first year is our mentality to create a product, to create a business. That I think the fourth or third year ya terjadi ya. Yeah. That's where I understand that business you cannot return as what you plan. It will happen, and then you just need to respond, and you just need to do what best for you and your team. And that's what I did. I tell my team, kita lagi fundraising, ada beberapa investor yang tertarik, but I cannot tell you whether I'll gain. But what I can tell, I cannot pay your salary. Hanya bisa untuk operational kantor, server dan segala macam gitu, to make sure that the application floating gitu. So and they still with us until now. Sampai sekarang 15 orang itu. So there's a people that we already work with them for 10 years. Oh iya. Yeah. Setelah 6 bulan 11 people. 11 people yang sampai 11 sama kita berarti ber-14. 14 ya. Dari 11 itu tidak digaji 6 bulan. Setelah bisa gaji 6 bulan itu kalian ganti atau? Iya, kita ganti. Tentu kita ganti. Jadi memang bisa dibilang itu masa yang sangat sulit lah. Mentally juga sebetulnya. Bangkit dari kubur tadi Mas Semi. Buat kita juga. I think that's the right one for Indonesian, for Indonesian audience ya. Saya tidur keringet dingin Mas. Oh gitu. Bangun tuh kayak Oh gitu ya. Bisa dibilang itu masa-masa. Ini pukulan kedua ketika pertama kalian bikin ternyata nyari modal juga sulit. Dua, begitu sudah jalan dipukul lagi, dijatuhin lagi kalian ya. Bisa dibilang ini masa yang terberat lah buat kita. Bahkan kita mengalami COVID, tapi sebetulnya
masa 2018 ini tetap lebih berat. Lebih parah. Buat kita lebih Walaupun parah. COVID di tahun 2020 itu berat juga. buat kalian. Tapi ya sebelum nanti cerita itu ya. Jadi tapi 2018 ini bisa dibilang waktu yang paling berat, very traumatic juga untuk beberapa timnya kita untuk make sure gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka, maksudnya kita sangat beruntung ya, mereka mau bertahan, memilih untuk bertahan, percaya sama visi dan misinya, tetap mau berjuang bareng gitu ya, karena memang Mas Semi secara transparan memang kita menyampaikan bahwa ini yang terjadi, ada beberapa solusi seperti ini, apakah berkenan semua untuk bertahan dan kita mengerjakan ini, atau mungkin mau mencari pilihan lain gitu ya. Pada saat itu alhamdulillah ya ber-15 ini berkenan gitu untuk bekerja dan berjuang bareng sama kita. Itu alhamdulillah, itu mungkin apa ya istilahnya blessing yang lebih besar daripada uang ya. Iya benar. Apa yang terjadi ketika akhirnya 6 bulan kalian dapat uang untuk menggaji mereka, dan apa yang terjadi? Investor baru come in, tapi yang harus di note project baru betul. Jadi yang mesti kita note juga yang mungkin belum tadi disampaikan adalah we appreciate our investors juga gitu. Banyak investor yang di saat dari sulit dalam seperti dalam negeri, ada Mahaka, ada Telkom, di saat-saat sulit they help us. Mahaka, Telkom termasuk perusahaan besar kan, dan mereka percaya sama kalian karena di Indigo itu kalian. Especially in the bad situation. Oh gitu. Yeah, of course. I mean in the good situation everybody will come. In bad situation, some people will stay and most of them are going to run away kan, minta uangnya balik or whatever, but they don't, they with us. Oh iya. They don't support us money karena kan udah cukup dong, ya kan, but they support us with project, networks, and that is actually one of the things. Selain kita punya tim yang juga setia, tapi juga punya shareholder yang setia juga, and I think kita juga, makanya tadi aku bilang this is where spiritual kick in gitu. We don't know why. Ini pertanyaannya kan gini Mas, kenapa kalian kok begitu dipercaya dengan 11 karyawan itu sama shareholder kalian? Exactly. I'm not someone who are smart. Karena produk kalian, visi kalian atau apa? I don't know. Sampai sekarang Mas Emi nggak ngerti itu. I don't know. Oh. I think that's the thing that when blessing banget ya. Yeah. Tapi satu hal yang aku pelajarin, honesty and transparency, I think that's a factor. I think kalian harus dengar itu yang dikatakan Mas Sam. Ini penting dalam dunia bisnis dan semuanya. Betul. Tidak sekedar ngejar cuan, tapi kalau ngejar yang itu dulu, cuan akan datang berikutnya nyusul. Kalau saya belajar itu kayak value, nilai-nilai perusahaan kalian seperti itu, sehingga ketika value bisa pertahankan, revenue akan nyusul, cuan akan datang. Setelah 2018 keluar dari bisa bangkit dari kubur seperti itu, kita masuk ke bisnis venue ticketing. Sebelum venue ticketing. Jadi 18 kita selesai, 2019 kita masuk ke venue bisnis. Jadi kan tadinya kan event bisnis, kita sekarang ke venue bisnis. Bedanya apa itu? Bedanya kalau event itu kan cuman sehari 2 hari. Di mana ya udah kita kerjain dalam waktu cepat. Kalau venue tuh ya kayak Mas misalnya ke Ancol, Taman Mini, Borobudur. Pada saat beli online-nya, pada saat beli di pagar di gerbangnya, nah itu sistemnya tuh kita yang bangun, kita yang milikin, bekerja sama dengan pihak venue atraksi. That's the idea, makanya kita dapat another investment. Apa sih yang membedakan kalian dengan produk yang lainnya? Kebetulan kalau dari sisi solusi digitalisasi untuk tempat wisata itu bisa dibilang hanya kita yang buat gitu ya. Mungkin yang lain ada yang buat tapi lebih as a software house mungkin gitu ya, bikin sistem gitu ya, atau ada beberapa mungkin yang memang mencoba membangun sendiri. Tapi kalau dari sisi solusi yang kita berikan ini, bedanya adalah kita ini jadi tiket masternya, jadi backbone untuk tempat wisatanya. Jadi untuk pembelian online di websitenya mereka, pembelian onsite di gerbang atau di tiket boxnya mereka, ataupun misalnya pembelian di dalam wahana-wahananya, itu semua bisa pakai satu sistem yang terintegrasi dari Goers. Gitu. Ini Mas pernah nggak ke Ancol selama selama 2020 sampai 2024 deh? Nah kalau Mas beli tiket di Ancol, kemungkinan besar pasti itu tiketnya dari kita.
gitu. Kalau Mas baru-baru ini ke Borobudur, Prambanan, ke Banyuwangi Park, Taman Lampung Krakatau Park. Krakatau Park, nah, atau Taman Safari Solo, itu the whole sistemnya kita yang handle. Tapi bukankah sebelum kalian sudah ada yang melakukan itu atau apa? Biasanya mereka punya produknya tapi udah outdated. So caranya cuma dua, mereka harus invest lagi, which is investment, atau mereka harus kerjasama sama kita hanya per share per tiket terjual saja, gitu. Itu juga dengan challenge karena mereka nggak punya urgency untuk ganti ya, atau nggak ada urgency untuk punya, toh rame terus kok setiap weekend gitu kan. And then COVID datang. Nah COVID datang, event mati dong. Ya kan? Venue atraksi masih boleh buka, terbatas. Tapi kalau mereka memiliki online ticketing. Oh gitu. Mereka harus secara policy ya. Atau mereka harus bisa mempertanggungjawabkan tiap hari ngasih tahu kapasitasnya mereka tuh berapa pengunjungnya. Oh, dengan cara ini bisa ke-track berapa pengunjungnya dengan tiket. Oh. Jadi pada saat itu setelah setahun kita ke semua venue atraksi ditolak, tapi memang menyebar benih itu penting kan. Ya pada saat tiba-tiba COVID datang, kalian dihubungi. Kita dihubungi. Nah, salah satu klien pertama kita malah adalah Ancol. One of the biggest theme park di Indonesia. Beli masuk Ancol, sekalian beli ke Dufan, beli ke sini-sini gitu ya. Ancol kalau nggak ada kita nggak bekerja sama, ada kemungkinan mungkin akan sulit untuk buka. Jadi kita sangat happy bisa membantu negara gitu ya bahasanya, untuk mereka bisa buka. Dan yang paling lucu, kita ternyata secara tidak langsung mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa membeli tiket secara online, Mas. Oh gitu ya. Karena banyak orang nggak bisa kan datang gitu. Jadi ada posko khusus di mana kita bekerja sama dengan mereka, bener-bener ngajarin gimana sih cara beli online. Itu tiap hari 3.000 orang minimal. Oh gitu. 3.000 orang kalian. Pada saat sosialisasi. Kita di situ ngerasa wow, this is amazing gitu. Kayak bener-bener we actually helping the digitalization of this nation, walaupun mungkin kelas kecil lewat ya, jalur pariwisata bahasanya gitu. Terus sekarang banyak dong yang mereplikasi Goers gini. Untuk venue ticketing, untuk produk bisa dibilang Indonesia mungkin hanya ada beberapa. Tidak gampang. Tidak segampang mungkin untuk orang bikin tiketing untuk event. Karena kalau event ada salah dikit bisa diimprovisasi kan. Habis itu selesai. Kalau venue atraksi itu kan 24/7, Mas. Ada salah dikit itu loss of revenue kan. Gitu. Jadi nggak gampang, dan mungkin kita di sini number one karena hampir semua venue-venue besar memang partner kita. Dan kita memang mencoba untuk men-standardize ini karena katanya Indonesia itu adalah kota dengan teknologi kan. Tapi tempat wisatanya tidak terdigitalisasi, sedangkan masyarakat luar kan datangnya ke tempat-tempat wisata kan sebenarnya gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu misi kita. Gitu. Apa yang membedakan produk kalian lagi yang membuat ini produk memang bagus banget gitu, Goers? Bisa dibilang salah satunya adalah fleksibilitas dan kustomisasi yang mudah kalau dengan kami. Jadi misalnya kayak contoh ya, misalnya pada saat itu Ancol punya website, gimana caranya biar pembeliannya tetap bisa lewat websitenya mereka. Memang itu menggunakan engine-nya kita. Itu pun yang sekarang banyak digunakan oleh. Oh itu kalian bisa juga menyediakan untuk engine-nya itu ya? Betul, jadi itu booking produknya kita. Di back end-nya lah ya. Betul. Itu juga dilakukan. Betul, jadi dari sisi back office-nya itu dari kami, kemudian dari sisi booking engine-nya yang dipasang di website-website partner itu juga dari Goers. Contoh lagi misalnya Borobudur. Kan Borobudur ini kan hanya boleh 1.000 orang yang naik ke candi. Nah itu sistem kita. Berarti kalau sudah 1.000 kayak kelok atau udah nggak bisa penuh. Betul. Ya, sekarang kalian kerja sama Injourney ya. Betul. Betul. Jadi kita make the limitation seperti itu can happen seamlessly gitu. Nah itu nggak bisa yang lain.
Produk luar negeri pun nggak akan bisa. Kalian katanya bisa di saat offline tidak ada jaringan dan semuanya, sistem kalian bisa mengerjakan itu? Betul. Jadi dari sisi POS-nya kita, POS ini kan mungkin sistem kasir tapi untuk pembelian tiket. Nah, sistem kasir pembelian tiket ini bisa offline, kemudian sistem validasinya juga bisa offline. Karena memang ada beberapa kondisi lah ya ketika misalnya event atau misalnya ketika jaringan internet misalnya di tempat wisatanya lagi down atau seperti apa. Tapi kan seperti yang Mas Emi bilang, kalau misalnya bisnis itu kan jangan sampai loss opportunity, jangan sampai loss revenue. Jadi sistemnya harus tetap reliable. Itu yang kita jaga. Walaupun bisa dibilang kalau selama beberapa tahun terakhir ini jarang lah terjadi gitu, dalam konteks jaringan internet udah Sekarang jauh lebih Indonesia baik udah lah. lebih baik lah daripada betul. yang Dan dulu. di beberapa tempat yang memang agak outdoor kita memang pakai yang ke satelit gitu. Jadi dalam beberapa konteks udah cukup inilah ya, apa istilahnya, cukup reliable. Kita juga sempat ngerjain event di NTT. Kita sempat ngerjain event di NTT juga. Dan itu Di daerah mana NTT? alhamdulillah lancar, udah aku nggak inget lagi. Yeah. Tapi ada beberapa Ternate juga. Ternate juga. Dan Itu kita baru banget. dan kita berterima kasih sama Semesta Berpesta ya. Oh Iya. gitu. Karena itu pertama kalinya kita event pun kita berbeda-beda kota. Iya, 12 kota waktu Jadi itu. banyak pelajarannya, setiap project tuh banyak pelajarannya. Sekarang kita running 10 kota, 15 kota. Udah tutup mata lah gitu. Iya. Oh, Iya, Semesta Berpesta, di balik Semesta Berpesta kalian. Kita Iya. sangat beruntung bisa dipercaya sama teman-teman di Universe. Acara yang keren itu. Acara yang keren Oke. itu. Saya Ya, karena tidak terlibat langsung tapi saya hadir aja lah. Oke. ikut meramaikan ya. Ikut meramaikan karena memang ya beda-beda itu teman-teman dari event dan semuanya. Betul. Gitu. Jadi ya kita sangat happy bisa dipercaya. Alhamdulillah Thank you. udah dari 2023 dan 2024 itu yang paling banyak 12 kota, kemudian sempat 6 kota juga kemarin. Jadi ya mudah-mudahan lebih banyak kota lagi tahun ini. lagi kan? Iya, Iya, insya Allah 30 ya, kota, mudah-mudahan. amin. Asik. Rame deh 21. Iya. Ya nanti banyak kota lah, nggak apa-apa. Tapi menarik perjalanan kalian cukup. Waduh, ini kalian kalau pengen cuan gede, pengen usaha dan semuanya tidak langsung setahun itu langsung cuan. Bahkan keduanya menyisihkan gaji kerja di sebuah perusahaan dan hanya menyisihkan 1,5 juta untuk kehidupan. Aduh, malas banget. Nggak bisa ngopi Mas Emi sama Mbak Niki, nggak bisa ngopi. Gak apa-apa. Tapi hantaman itu ternyata nggak datang sekali. Begitu sudah dapat investor dihantam lagi, sempat nggak gaji karyawan selama 6 bulan, tapi ada yang masih bertahan luar biasa. Kalian meyakinkan dapat investor dan COVID menghadang, Betul. dan sampai sekarang kalian tetap bertahan. Itulah yang membuat kalian tetap bertahan dari sekarang karena mental kalian begitu luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ke depan mau seperti apa, Goers? Ya, Mau dijaringan seperti apa? ya alhamdulillah ya, karena mungkin kita udah 10 tahun, temen juga makin banyak, relasi bisnis juga makin Oke. banyak. Walaupun pasti kita hanya akan fokus di Goers gitu. Kalau buat saya, it's easy to create another company gitu. Oke. Tapi saya ngelihat loyalitas para shareholder kita juga percaya sama kita. Kok kita malah nggak fokus ngerjain yang lain gitu kan. Jadi tetap akan membesarkan Goers juga. Tahun ini kita mulai merambah ke konten wellness. Oh. Karena kita ngelihat Gen Z itu sudah mulai berkurang entertainmentnya, mencoba untuk hidup life balance gitu kan, dengan banyak berolahraga juga, kayak contohnya pedal ya, tahun lalu, dan semoga tahun ini juga kita akan mencoba untuk bisa bekerja sama dengan para community-nya. Tahun lalu alhamdulillah udah bisa bikin one of the biggest pedal league, community league di Indonesia, namanya Sip Pedal League, bareng bersama Brimo. Jadi Brimo Sip Pedal League gitu ya. Dan tahun ini kita akan coba main di 4 kota. Oke. Masih di Jawa, biar kita belajar dulu. Jadi setiap produk, mau itu tech maupun non tech, kita coba pendekatannya dengan cara teknologi lah. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Jadi kita akan ada di Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Jogja, Surabaya. Jadi antar pulau, satu pulau dulu. Kalau SOP-nya ada bagus, baru kita keluar pulau gitu. Terus kita mau ada beberapa kerja bareng dengan komunitas lari,
mostly memang kita akan coba go big, nggak cuman di entertainment, tapi juga di wellness. Lalu tahun ini, tapi mungkin belum kita bisa kasih tahu, tapi insya Allah April kita akan ada rebranding, kita akan ada beberapa feature yang akan membantu para, insya Allah gitu ya niatnya, para promotor, para content creator untuk punya engine sales. Jadi gimana caranya mereka bisa memaksimalkan platform Goers dan bisa menaikkan tingkat penjualan mereka tanpa mengeluarkan banyak dana marketing. Oh gitu. Iya, karena masalah yang utama itu selama ini adalah penjualan tiket. Nah, buat kami sebagai pengusaha teknologi itu kan sebuah problem. So we have to create something to in teknologi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. We don't know apakah akan bekerja atau enggak gitu ya. But we feel that kalau ini berhasil, insya Allah bisa menaikkan 20-30% dari revenue tiket. Jadi itu salah satu hal yang membanggakan lah ya buat kita sebagai startup di masa COVID dan post COVID kita malah bisa profitable. Itu salah satu hal yang bagus dan saya apresiasi tim saya karena tentu again I'm just ordinary guy, not so smart tapi yang nggak bodoh juga ya kan, bergaul secukupnya. Kerja keras juga, saya yakin banyak orang yang lebih kerja keras juga, but I think it's a team player lah. Everybody di Goers bekerja dengan baik, ini yang membuat kita punya hasil, and then kita karena profit selama 3 tahun berturut-turut, kita akhirnya diberikan rezeki lain, yaitu sebuah investment baru di tahun lalu, dan kita makanya akan coba tahun ini untuk lebih agresif lagi. Wow, ini luar biasa, dari berdarah-darah dihantam 2 kali sampai istilahnya Mas Sem itu bangkit dari kubur. Ngeri loh Mas, bangkit dari kubur itu kayak orang mati ya, mati. Udah pernah belum ketemu sama orang yang hidup lagi? Gak ada takut-takutnya Mas katanya? Iya, akhirnya dan punya kesaktian loh Mas katanya. Amin. Kesaktian loh ini, punya kelebihan dan kesaktian. Ya anu lah. Dan ini bukan saya sendiri, ada 15 orang yang sama kayak saya. Yes. Dan luar biasanya mau bertahan. Kalau saya mungkin udah keluar Mas. Saya juga Mas. Bisa dipahami. Saya sebagai orang yang dulu kerja juga, I really respect them and they become my partner ya, business partner naturally gitu kan. Karena ya mereka udah jauh lebih crazy dan even us as a founder gitu. So of course kalau kalian pendirinya wajar lah bertahan karena ini milik kalian. Mereka kan mungkin beda secara psikologis dan semuanya, tapi mereka masih mau bertahan dan percaya dengan Mbak Niki sama Mas Semi dengan produk Goers-nya masih. Ya memang sekarang mereka pada akhirnya dengan pengorbanan tersebut juga memiliki. Tapi kan at that time memiliki itu pun juga it just nothing. Ya sekarang it's something. But that time it's nothing when it's not successful kan gitu. Jadi ya dia become my partner, kita jadinya total tuh sekarang ber-15 lah ya internally. Ya kalau kita mau GR kita mau berdoa ya the story is almost like Alibaba punya story. Kalian harus bikin bukunya itu, serius. But has to be successful lah Pak. Udah sukses ini kalian. Ini menginspirasi bahwa untuk menuju ke arah sukses itu jalannya begitu luar biasa. Ada pesan-pesan untuk para pemirsa Cuaniki? Dari saya ada satu quote yang sangat membekas gitu ya, dari salah satu buku judulnya The Hard Things About The Hard Things. Dan itu salah satu quote yang memang menguatkan juga ya sampai sekarang, bahwa untuk punya bisnis yang sukses itu harus fokus pertama pada people, product, baru profit. Urutannya jangan sampai kebalik. People, product, profit. Baru profit. Betul, dan itu yang istilahnya ya banyak refleksi dan banyak istilahnya banyak belajar juga ya. Kadang-kadang kan kita juga pengen profit yang diutamakan gitu kan, cuan lah ya gitu. Tapi ya ternyata yang perlu kita perhatikan lebih jauh adalah bagaimana kita building the team, bagaimana kita membuat mereka juga bisa grow gitu ya. Dan ya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Jadi untuk semua yang mau bangun bisnis ya mudah-mudahan jangan ketuker ya. Jadi 3 urutan itu. Betul. Kalau Don Juan P2C. Apa tuh? People,
produk cuan. Oh ya betul. V2C betul. Mas Semi, ada pesan buat Kayaknya teman-teman? Niki udah kasih tahu, mungkin lebih ke arah personal kali ya. Dalam artian pengusaha itu kan Indian, kita pemimpinnya, kita yang set the tone gitu. So I think dulu aku ada ikut leadership program, Oke. namanya Asia Works. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Ada satu phrase dia yang itu menjadi mantra aku sampai sekarang even gitu ya. Namanya if it's to be, it's up to me. That's it. If it's to be, it's up to me. Yang kalau diartikan tuh whatever happen in your life is because of you. Pada saat buruk terjadi, then you have to reflect. Oke. Kenapa? Not blaming others. Pada saat bagus juga tanya apa yang bisa membuat kita kok bisa ada di sini, gitu kan. So what is good about that for me is when there's a situation happen, let's say Niki make mistakes. The first thing I do adalah what I contribute to Niki sampai dia bisa make this mistake. Oh, gue lupa ngingetin dia. So when I talk to her, I know I made mistake too. So when we talk, kita nggak jadi saling nyalahin, kita mencoba untuk mencari solusi. Thank you Mas Semi. Thank you Don Cuan. Inspiratif sekali. Thank you Don Thank you. Cuan, terima kasih. Cuannya tidak hanya duit tapi mental itu juga cuan gitu. Jadi I think harus so. ditanam dari situ sehingga kalian tahan banting, bisa bangkit dari kubur dan sekarang siap melesat. Betul. Amin. Aku percaya cuan yang besar itu karena mental kita siap. Yes. I think so. Mental yang kuat. Jadi kalau mentalnya kita kuat, mudah-mudahan cuannya jadi makin gede gitu. Tapi setuju itu untuk seorang pengusaha. Ya, Goers memberikan pelajaran, Mas Semi memberikan pelajaran, Mbak Niki ngasih pelajaran. 11 orang yang ada di situ juga memberikan pelajaran penting bagaimana kita bisa bertahan, melatih mental kita untuk bertahan di saat-saat kritis. Tidak hanya sekali krisis, tapi beberapa kali dihajar oleh krisis. Tapi mereka anak-anak muda ini begitu luar biasa sehingga bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, memberikan solusi kebutuhan pada masyarakat dan ujung-ujungnya cuan. Nah, yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Sampai ketemu di episode berikutnya.